Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Azida dengan NIM 24_018. Saya dari kelas Agribisnis C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya dengan judul artikel Analisis Daya Tarik Konsumen Toko Kue Balkis di Payakumbuh dengan Correspondence Analysis. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang pada artikel ini. Nah, penelitian pada artikel ini dilatar belakangi oleh fenomena perkembangan pesat UMKM di kota Payakumbuh, khususnya toko kue yang semakin banyak bermunculan. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui daya tarik apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian pada toko roti Balkis Payakumbuh. Nah, dalam penelitian ini, 3 toko kue masih menjadi satu area yang akan diperbandingkan. Nah, di mana toko kue tersebut adalah toko kue Balkis, toko kue roti Unyil, dan toko kue M dan R Bakery. Nah, selanjutnya yaitu alasan penggunaan analisis korespondensi oleh peneliti pada artikel ini. Nah, peneliti menggunakan analisis korespondensi karena metode ini mampu memetakan hubungan antar variabel kategorikal. Nah, dalam hal ini atribut daya tarik konsumen dengan pilihan toko. Nah, analisis ini juga sesuai untuk data frekuensi atau tabulasi silang, sehingga pola keterkaitan antar atribut dan toko dapat terlihat lebih jelas. Kelebihan metode ini adalah hasilnya dapat divisualisasikan dalam bentuk peta atau grafik kuadran yang mudah dipahami, yang mampu menampilkan posisi kompetitif tiap toko berdasarkan atribut yang menonjol, serta membantu mengungkap pola asosiasi yang tidak terlihat jika hanya menggunakan analisis deskriptif berupa angka. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner online. Nah, responden pada penelitian ini berjumlah 30 orang yang merupakan pelanggan loyal dan pernah berbelanja di toko tersebut. Nah, instrumen penelitian ini juga menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap fenomena sosial yang diteliti. Nah, di sini juga terdapat variabel dan kategori yang digunakan pada artikel ini. Dari variabel dan kategori yang digunakan, di sini saya juga sudah membuat tabel kontingensi. Untuk dianalisis lebih lanjut ke aplikasi SPSS menggunakan analisis korespondensi. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil, di mana di sini saya akan membandingkan antara analisis penulis artikel dan analisis ulang yang telah saya lakukan. Nah, yang pertama yaitu raw scores atau raw points. Nah, di sini baik dari analisis penulis artikel dan analisis ulang yang telah saya lakukan yaitu hasilnya sama. Di mana di sini terdapat 4 kuadran, di mana pada kuadran pertama yaitu lokasi dan atribut, yang artinya lokasi dan atribut dinilai sama oleh responden. Nah, sedangkan di kuadran kedua yaitu terdapat personel penjualan, pelayanan yang ditawarkan, dan kepuasan setelah bertransaksi. Di mana artinya yaitu personel penjualan, pelayanan yang ditawarkan, dan kepuasan setelah bertransaksi dianggap memiliki faktor prioritas yang sama oleh responden. Kuadran ketiga yaitu terdapat kualitas keragaman dan harga. Di mana artinya di sini kualitas keragaman dan harga dianggap sama pentingnya menurut responden. Nah, sedangkan di kuadran keempat yaitu terdapat iklan promosi, sifat pelanggan toko, dan suasana toko. Artinya yaitu iklan promosi, sifat pelanggan toko, dan suasana toko dianggap memiliki prioritas yang sama oleh responden. Kedua yaitu kolom scores atau kolom points. Pada kolom scores atau kolom points, baik analisis penulis artikel dan analisis ulang yang telah saya lakukan, yaitu hasilnya juga sama. Di mana di sini terlihat bahwa toko kue Balkis, toko kue roti Unyil, dan toko kue M dan R Bakery berada pada kuadran yang berbeda. Artinya, ketika toko kue tersebut berbeda dalam pandangan konsumen, responden menilai toko kue Balkis, toko kue Unyil, dan toko kue M dan R Bakery memiliki nilai yang berbeda pada setiap atribut menurut pandangan konsumen.
Yang ketiga yaitu row and column scores atau row and column points, di mana di sini juga hasilnya sama antara analisis penulis artikel dan analisis ulang yang telah saya lakukan. Di sini, toko roti unyil berada berdekatan dengan atribut pelayanan yang ditawarkan dan kepuasan setelah berbelanja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsumen menilai toko roti unyil unggul pada aspek pelayanan dan mampu memberikan pengalaman belanja yang memuaskan. Nah, sedangkan toko M dan R Bakery terletak dekat dengan atribut kualitas keragaman. Nah, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa konsumen memandang toko ini lebih menonjol dalam menyediakan variasi produk. Nah, sementara itu, toko Balkis berdekatan dengan atribut sifat pelanggan toko serta relatif dekat dengan atribut fisik dan lokasi. Yang berarti konsumen menilai daya tarik toko Balkis lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik pelanggan dan kondisi fisik maupun lokasi toko. Adapun atribut harga serta suasana toko terlihat terpisah dari ketika toko, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua faktor tersebut tidak menjadi ciri khas dominan pada toko-toko yang dianalisis. Selanjutnya yaitu critical review untuk artikel ini. Di mana kelebihan artikel ini yaitu yang pertama, pemilihan analisis korespondensi tepat karena data bersifat kategorikal, sehingga hasilnya bisa divisualisasikan secara jelas. Yang kedua, 10 atribut yang diteliti cukup lengkap, mulai dari lokasi, harga, pelayanan, suasana, hingga kepuasan transaksi. Nah, yang ketiga yaitu hasil penelitian ini ditampilkan dalam bentuk grafik kuadran, sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Nah, kekurangan pada artikel ini yaitu yang pertama, ukuran sampel atau responden yang relatif kecil sehingga hasilnya kurang representatif. Di mana responden yang digunakan pada artikel ini yaitu 30 responden. Nah, yang kedua yaitu analisis yang tidak menyajikan nilai statistik pendukung seperti uji T-square. Yang bisa saya pelajari dari artikel ini yaitu artikel ini mengajarkan bahwa analisis korespondensi efektif untuk memetakan hubungan atribut konsumen dengan pilihan toko, di mana membantu memahami posisi kompetitif dan pentingnya penyajian data visual. Selain itu, metode analisis perlu disesuaikan dengan jenis data serta dilengkapi statistik pendukung agar interpretasi lebih kuat. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu memperbesar jumlah responden agar hasil lebih representatif. Dan yang kedua yaitu menggunakan skala Likert penuh untuk menangkap variasi jawaban yang lebih detail. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.